kontroversi hukum puasa Rajab. Sebetulnya bagi kami sampaikan kalangan ahli ilmu yang sesungguhnya memang tidak pernah mempermasalahkan. Maka yang ahli ilmu yang kami maksud di sini adalah ulama 4 madhab dan pendekar-pendekarnya di dalam madhab 4 itu. Mereka sederhana sekali memahamkan masalah puasa Rajab. Akan tetapi ada di akhir zaman sebagian orang yang seolah-olah melampaui ilmunya ulama 4 madhab. Sehingga mau tidak mau mereka akhirnya punya cetusan yang membuat keresahan. Sehingga kita ingin menjelentrehkan. Lihat apa kata mereka para ulama 4 madhab. Sehingga dengan wawasan inilah kita akan semakin mudah lapang hati, lapang dada dengan yang berbeda pendapat. Di dalam masalah puasa Rajab yang harus kita fahami sebelum kita baca nasnya, teksnya. Bahwa tidak ada larangan yang sahih, yang benar dari Nabi tentang puasa Rajab. Artinya tidak ada riwayat yang benar dari Nabi bahwa puasa Rajab itu dilarang. Ini sudah. Kalau ada riwayat melarang itu riwayat palsu, dinisbatkan kepada para sahabat dan yang lainnya. Jadi tidak ada riwayat yang melarang orang puasa bulan Rajab. Yang pertama. Yang kedua, tidak kita pungkiri ada riwayat-riwayat palsu yang sering dipakai oleh orang yang mengagungkan. Ada riwayat-riwayat palsu yang biasa dipakai oleh sebagian orang yang biasa mendukung puasa Rajab, yang melakukan puasa Rajab. Sehingga banyak riwayat palsu tentang keutamaan puasa Rajab. Tidak kita pungkiri ini. Ya. 2 poin penting harus kita pahami bahwa tidak ada larangan yang sahih dari baginda Nabi tentang puasa Rajab. Yang kedua, tidak kita pungkiri bahwasanya di sana ada sebagian orang yang menghadirkan riwayat palsu tentang puasa Rajab. Tidak tahu mana yang lebih dulu membuat kesalahan. Apakah karena pengingkar puasa Rajab lebih dahulu, kemudian sampai ada orang membuat hadis palsu, dua-duanya nggak benar ini. Atau gara-gara orang membuat hadis palsu, sehingga banyak pengingkar kepada puasa Rajab. Karena dua-duanya memang orang di luar lingkaran kebaikan. Lingkaran salah mereka. Yang membuat hadis palsu, lingkaran salah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempatnya di neraka. Pembuat riwayat-riwayat palsu atas nama Nabi untuk mendorong orang agar puasa bulan Rajab. Ini adalah penjahat di dalam urusan syariat. Di sisi lain ada orang yang mendatangkan riwayat palsu tidak boleh puasa Rajab. Ini adalah 2 kutub ekstrim yang nggak boleh hadir. Islam tidak seperti itu. Dan dengan memahami ilmu para ulama, kita secara otomatis akan tahu bahwasanya itu 2 kutub yang berseberangan dan memang bukan dari kita. Bukan dari golongan orang yang berakidah yang benar. Baik kita baca pemahamannya kurang lebih semacam itu. Ada 2 hal yang harus perhatikan dalam membahas masalah puasa Rajab. Ada di dalam buku ini, maka harapan kami, buku ini dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak, yang pertama dia ada riwayat yang benar dari Rasulullah tentang larangan puasa Rajab. Tidak ada riwayat benar tentang larangan. Yang dinisbatkan pada Sayyidina Umar, Nabi Sayyidina mukul orang puasa Rajab adalah riwayat palsu. Banyak riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar, palsu ada. Nggak boleh kita pungkiri itu. Kita banyak mendengar dulu ada sebagian buku tentang Rajab. Wah, Masya Allah. Puasa tanggal 1 pahalanya begini, 2 begini, macam. Banyak riwayat palsu tentang itu. Dari kedua hal ini, dalam masyarakat kita terdapat 2 kutub ekstrim. Sekelompok kecil kaum muslimin yang menyuarakan dengan lantang bahwa puasa bulan Rajab adalah bid'ah. Yang kedua, kelompok orang yang biasa melakukan atau menyeru puasa Rajab, akan tapi tidak menyadari telah membawa riwayat-riwayat yang tidak benar atau palsu. Dan kadang tidak sengaja dia mendatangkan riwayat palsu. Hanya menemukan di sebuah buku ada himbauan puasa Rajab dinukil begitu saja tanpa ilmu. Ini bahaya juga. Jadi tanpa disadari kadang membawa riwayat tidak benar tentang puasa Rajab dan keutamaannya. Ada orang semacam ini. Ada dari peletaknya pertama adalah memang membuat hadis palsu. Dan tidak dipungkiri oleh para muhaditsin dulu ada
Para pendusta-pendusta hadis membuat hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alasannya apa? Aku melihat orang pada berpaling dari Al-Quran, maka dia membuat hadis banyak tentang keutamaan baca Al-Quran. Dusta nggak boleh, biarpun tujuannya baik, tetap tidak baik. Karena berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi siapapun yang mengetahui kalau hadis itu palsu, maka nggak boleh meriwayatkannya, kecuali untuk menceritakan dan menjelaskan kalau itu hadis palsu. Tapi bagi yang menukil lalu tidak tahu, dimaafkan. Paling disalahkan bahwasanya kenapa dia tidak cari tahu, begitu saja. Baik. Maka melalui persoalan tersebut kami akan menghadirkan riwayat yang benar dan sekaligus pemahaman para ulama 4 madhab tentang puasa bulan Rajab. Sebenarnya masalah puasa Rajab sudah dibahas tuntas oleh ulama-ulama terdahulu dengan jelas dan gamblang. Akan tetapi karena adanya kelompok kecil hamba-hamba Allah yang biasa menuduh bid'ah orang lain yang menyuarakan dengan lantang bahwa amalan puasa Rajab adalah sesuatu yang bid'ah. Ini ada sekelompok yang membid'ahkan. Maka kami perlu untuk menjelaskan dengan lebih rinci tentang permasalahan tersebut agar kebenaran tidak dianggap salah dan kesalahan tidak dianggap sesuatu yang benar. Dengan risalah kecil ini mari kita lihat hujjah para ulama tentang puasa bulan Rajab. Dan mari kita juga lihat perbedaan para ulama dalam menyikapi hukum puasa di bulan Rajab. Yang jelas bulan Rajab adalah termasuk ke dalam 4 bulan haram yang dimuliakan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu jajar. Satu adalah Rajab. Sehingga tidak diperkenankan untuk berperang di dalamnya dan masih banyak keutamaan di bulan-bulan haram tersebut khususnya bulan Rajab. Di sini kami hanya akan membahas masalah puasa Rajab. Untuk masalah yang lainnya seperti hukum merayakan Isra Mi'raj, sholat di malam bulan Rajab akan kami hadirkan pada risalah yang berbeda. Karena permasalahan lain lagi itu. Tidak dipungkiri adanya hadis-hadis dhaif atau palsu bahkan yang sering dikemukakan oleh sebagian pendukung puasa Rajab. Hei pendukung puasa Rajab, hati-hati. Banyak hadis-hadis palsu, jangan sampai kita tiba-tiba membawa hadis palsu tersebut. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menjelaskan agar jangan sampai ada yang membawa hadis palsu. Biarpun untuk kebaikan. Biarpun untuk kebaikan seperti untuk memacu orang untuk beribadah. Nggak boleh. Hukumnya adalah haram dan dosa besar. Sebagaimana ancaman Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas nama Nabi, siap-siap aja tempatnya neraka. Baik, adapun keutamaan puasa Rajab, dalil-dalil tentang puasa Rajab, kita mulai dari dalil puasa secara umum ya. Dalil puasa secara umum, imbauan secara umum untuk memperbanyak puasa kecuali di hari yang diharamkan yang 5. Hari yang diharamkan cuma 5. Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha disambung dengan 3 hari tasyrik. Selesai, nggak ada. Selainnya adalah bukan hari yang diharamkan berpuasa. Bulan Rajab adalah bulan termasuk hari-hari yang diharamkan. Bulan Rajab adalah bukan termasuk hari-hari yang diharamkan berpuasa. Juga anjuran-anjuran memperbanyak di hari lain seperti puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa hari putih, puasa Daud dan lainnya. Yang itu semua bisa dilakukan dan tetap dianjurkan di bulan Rajab. Walaupun di bulan Rajab. Nggak ada larangan. Berikut ini hadis-hadis tentang keutamaan puasa secara umum ya. Banyak puasa dan kebetulan kita di bulan puasa, tidak apa-apa kita baca secara umum ya. Kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzibihi. Ana ajzibihi. Dan berkata fa innahu li wa ana ajzibihi. Puasa adalah spesial. Semua anak Adam itu hitungan amalnya itu sesuai dengan yang dijanjikan Allah, 1 kali 1 amalan dilipat gandakan jadi 10 seperti tadi bagi kita bahas. Kecuali puasa enggak spesial. Ya, ini kalau sudah dinisbatkan kepada Allah dengan spesial begitu, dengan khususan, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan yang luar biasa. La khulufu fami shaimi adyabu 'indallahi min rihil miski yaumal qiyamati. Sampai bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum menurut Allah, tersanjung. Lebih harum daripada minyak misik di hari kiamat nanti. Yang dimaksud Allah akan membalas sendiri adalah Allah akan memberikan pahala puasa tak terbatas dan tanpa hitungan
Tidak seperti pahala ibadah yang lainnya yang Allah batasi dengan misalnya sholat jamaah dengan 27 derajat atau satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dan seterusnya. Tapi kalau puasa tidak. Sebebasnya. Imam Bukhari meriwayatkan, "Inna habbas siyami ila Allah siyamu Daud." Kan yasumu yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Wa yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, dalil-dalil puasa Rajab secara khusus itu kan dalil puasa umum. Ada dalil puasa Rajab secara khusus. Anna Uthman bin Hakim Al-Ansari, ada seorang bernama Uthman bin Hakim Al-Ansari, qala, beliau bertanya, Sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair an somi Rajabin. Rajab bisa di tasrif, bahkan lebih banyak di tanwin. Rajabin lebih tepat daripada Rajaba, biarpun dua-duanya boleh. Rajabin, di situ kita bikin Rajaba. Wa nahnu yawma idin fi Rajaba atau fi Rajabin. Faqala sami'tu Rasulullah, sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu, berkata. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina Sa'id ditanya, ya Sa'id, bagaimana tentang puasa Rajab nih? Kebetulan itu di bulan Rajab. Apa? Sayyidina Sa'id menjawab dari jawaban. Aku pernah dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, karena Rasulullah, ada Rasulullah itu yasumu, berpuasa. Kurang jelas apa ayat Muslim? Berpuasa di bulan Rajab, kenapa jadi bid'ah? Yasumu, puasa di bulan Rajab, banyak sekali puasa. Hatta naqula la yuftir, sampai kami itu mengatakan kayaknya full banget di bulan Rajab, kayaknya hampir semuanya. Tapi Nabi juga pernah wa yuftiru hatta naqul la yusum. Tapi suatu hari Nabi juga pernah tidak puasa di bulan Rajab, hampir semuanya tidak berpuasa. Jadi bulan Rajab pernah dipuasai oleh Nabi dan Nabi pernah tidak meninggalkannya. Apa yang difahami oleh ulama? Kaidah, Nabi pernah melakukan kemudian meninggalkan, itu difahami oleh para ulama bahwasanya ini amalan sunnah. Bisa dilakukan menjadi sunnah, kalaupun ditinggalkan tidak dosa. Itu yang benar, seperti itu para ulama. Jadi kalau Nabi pernah melakukan, kemudian Nabi meninggalkannya, berarti itu menunjukkan amalan itu bukan wajib, karena Nabi meninggalkannya. Dan karena Nabi sudah mencontohkannya, Nabi itu sunnah. Bukan seperti sebagian orang di akhir zaman juga yang mencoba memaknai yang berbeda. Kalau Nabi pernah meninggalkan, kemudian Nabi pernah melakukannya, Nabi pernah melakukan, maka sunnahnya adalah kita sunnah melakukan dan sunnah meninggalkan. Mana ada sunnah meninggalkan? Jadi sunnahnya kita sesaat meninggalkan. Ada sekarang mulai dikutip. Meninggalkan ya, jadi jangan terus-terusan begitu. Sunnahnya meninggalkan. Mana sunnah meninggalkan? Meninggalkan kembali kepada asal hukum, tidak ada hukum. Bukan sunnahnya meninggalkan. Sunnahnya melakukan, bukan sunnah meninggalkan. Baik, seperti itu. Ada mungkin pernah mendengar nanti kalimat, Nabi pernah melakukan, Nabi pernah meninggalkan. Akhirnya apa? Sunnah melakukan, sunnah meninggalkan. Sunnahnya melakukan, meninggalkannya kepada asli. Asli hukumnya. Cuma ada di akhir zaman orang mengatakan sunnah meninggalkan, sunnah melakukan. Baik. Riwayat lain dari An Mujibah Al-Bahiliyah, An Abiha, dari Mujibah Al-Bahiliyah dari ayahnya, Ammiha dari pamannya. Ini ada riwayat Abu Abbas. Ini saja sudah cukup sebenarnya, nggak usah pakai tambahan lagi. Sebagian kita perlu tambah lagi biar semakin kuat. Atau Rasulullah, ayahnya Mujibah Al-Bahiliyah itu datang kepada baginda Nabi SAW. Teman tolak, kemudian pergi. Tidak tahu pergi waktu yang lama, setahun, 2 tahun bagaimana. Fa'atahu, kemudian datang lagi pada sanatin setelah 1 tahun. Waqad taghayyarat halatu, cuma berubah. Dulu kita ganteng, keker, sekarang krempeng, kurus. Berubah halatuhu wa hayatuhu. Faqala, Nabi enggak kenal dia. Wong dulu keker, ganteng begitu, sekarang kenapa kok kurus? Siapa kamu? Ama ta'rifun ya Rasulullah? Kau tidak kenal aku ya Rasulullah? Qala, "Wa man anta?" Siapa kau? Anal Bahili, aku adalah Bahili. Yang dulu pernah datang, alladzi ji'tuka amal awal, yang tahun lalu ke sini. Nabi bertanya, "Ma khayyarak?" Apa yang menjadikan kamu berubah begitu tuh? Wa qad kunta hasanan hayati, dulu kamu bagus. Kamu badanmu tuh, bodimu keker bagus begitu. Kenapa kok jadi begini kau? Qala ma akaltu ta'aman ila bilailin, aku tidak makan kecuali malam, setiap hari puasa dia. Mundu faraqtuka, setelah aku berpisah darimu ya Rasulullah, aku puasa terus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'adzabta nafsak?" Kau seksa dirimu sendiri dengan cara itu?
Tsumma qala, kemudian Nabi menasihati, kalau begitu kamu jangan setiap hari, kalau setiap hari badanmu yang rusak begitu. Kamu puasanya sum syahras sabri, yauman sum syahras sabri, wa yauman min kulli syahrin. Nah, puasalah di bulan sabar. Sebagian maknanya bulan sabar, bulan Ramadan. Puasalah kau di bulan sabar. Kemudian ada yauman min kulli syahrin, dan sehari di setiap bulan. Jadi ada himbauan, kalau puasa jangan banyak begitu. Berpuasalah kau di bulan sabar, ini bulan Ramadan. Sudah cukup, jadi pertama bulan Ramadan. Kemudian jika 2 Ramadan, paling tidak kamu 1 hari deh puasa. Qala zidni ya Rasulullah. Zidni fa inna bikuwah. Ya Rasulullah jangan begitu dong, ya Rasulullah tambah lagi dong. Sum yaumain 2 hari deh. Setiap bulan kamu 2 hari. Qala zidni tambah ya Rasulullah. Sum 3 ayam, 3 hari deh di setiap bulan. 3 hari, hari putih ya, atau apa gitu. Qala zidni ya Rasulullah. Tambah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, sum minal hurumi watruk. Kalau begitu puasalah di bulan haram. Pilih bulan haram, bukan di bulan-bulan yang watruk, dan kadang tinggalkan. Karena itu bukan sebuah kewajiban. Maksudnya sum kalau kamu mau, watruk, dan jangan puasa kalau kamu mau. Sum minal harami watruk, kemudian puasalah di bulan-bulan haram yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab tadi. Waqala bi'asabi thalathana, fadhamma thumma arsalha. Dhamma, puasa di bulan haram. Kalau tidak puasa jangan. Nggak, kalau tidak mau nggak apa-apa. Kalau mau puasa, kalau nggak jangan. 4 bulan haram yang 4. Ini menunjukkan apa? Bulan Rajab adalah boleh berpuasa, bukan dilarang. Dari mana larangan puasa bulan Rajab? Kemudian Imam Nawawi menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Syarah Majmu'nya. Perkataan Nabi sum minal hurum wa truk, perkataan Nabi berpuasalah di bulan haram, dan kalau kamu mau tinggalkan. Inna ma amrahu bitarki, Nabi memerintahkan untuk meninggalkannya li'annahu kana yashukku alaihi iktsarus shaumi. Karena Nabi akan memberatkan bagi dia kalau banyak puasa. Kama dzakar fi awal hadis, khawatir kerepotan, kurangi lagi deh, jangan puasa kalau keberatan. Ya. Fa amma man yashukku alaihi fa shaumu jami'ah fadilah. Kalau yang enggak keberatan, puasa 4 bulan haram semuanya juga sah-sah saja. Ada riwayat dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Qala, beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Lam araka tasumu minasyuhuri, lam araka tasumu syahran minasyuhuri, ma tasumu min Sya'bana. Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan ini, di bulan-bulan yang ada, kecuali seperti bulan Sya'ban. Kamu puasa banyak banget di bulan Sya'ban. Kok banyak banget puasa Sya'ban? Sampai dalam riwayat Siti Aisyah, karena yasumu Sya'ban kullah. Dalam riwayat yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi dalam riwayat Siti Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad puasa di bulan Sya'ban seutuhnya. Dalam riwayat Nabi puasa bulan Sya'ban illa qalila. Artinya puasa bulan Sya'ban dilakukan oleh Nabi sebanyak-banyaknya. Bukan masalah ini yang dibahas. Kenapa kok kamu puasa bulan Sya'ban Rasulullah kok banyak banget? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban bulan yang dilupakan orang. Kenapa? Baina Rajabin wa Ramadhana, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal. Di bulan Sya'ban diangkat amal ila rabbil alamin, kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa' amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalku dalam keadaan puasa. Nah, beliau menyebutkan bahasanya bulan Rajab dilupakan. Kenapa? Orang pada sibuk berpuasa di bulan Rajab sama bulan Ramadan. Isyaratnya begitu. Ini sangat jelas. Imam Syaukani menjelaskan dhahiru qali hadits Usamah inna Sya'bana syahrun yahfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan anna yustahabbu shaum Rajab. Kata Imam Syaukani bahasanya ini isyarat menunjukkan bahasanya puasa bulan Rajab adalah dianjurkan. Li'anna dhahir anal murad annahum yahfuluna an ta'dhimi Sya'bana bisaum. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang pada lupa bulan Sya'ban dengan mengagungkan Sya'ban dengan puasa, karena mereka sudah sibuk puasa di bulan Rajab sama bulan Ramadan. Maka itu menunjukkan kalau puasa bulan Rajab adalah dianjurkan. Masih banyak riwayat yang lainnya. Kemudian pendapat ulama tentang puasa Rajab. 4 madhab semuanya. Pendapat pertama mayoritas ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Riwayat Imam Ahmad, hampir semuanya. Imam Ahmad terbagi 2. Apa itu? Mengatakan sunnah puasa di bulan Rajab seutuhnya. Sunnah puasa bulan Rajab seutuhnya. 3 madhab dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi hampir 4 madhab semuanya. Pendapat kedua,
puasa bulan Rajab, ini pendapat yang kedua. Ada pendapat Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya makruh mengkhususkan melakukan puasa sebulan penuh di bulan Rajab. Makruh menurut Imam Ahmad. 4 madhab, 3-3 yang mengatakan makruh, tidak makruh. Makruh kalau bulan puasa bulan Rajab seutuhnya, itu menurut riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Cuma jangan berhenti di sini dong kalau baca kitab. Makruhnya itu akan hilang karena apa? Akan tapi pendapat dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan kemakruhan mengkhususkan bulan Rajab seutuhnya untuk berpuasa akan hilang dengan satu daripada 4 hal berikut ini. Berarti setelah itu akan bersama madhab yang lainnya, enggak makruh lagi, tetap ada kesunahannya. Pertama, jika berbuka 1 hari saja di bulan Rajab, sehingga menjadi tidak puasa seutuhnya di bulan Rajab. Yang kedua, disambung dengan puasa di bulan sebelum di bulan sebelum Rajab. Jadi sebelum Rajab sudah puasa. Atau disambung dengan setelah Rajab, di Sa'ban puasa. Supaya tidak mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Ini yang ada di dalam kitab fikih dalam mazhab Hambali. Yang keempat adalah dengan puasa di hari apapun selain bulan Rajab. Yang penting kalau dia pernah puasa di selain bulan Rajab, maka tidak dianggap dia mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Setelah dia melakukan salah satu 3, 4 ini, maka hilanglah kemakruhan, kembali kepada sunnah, bergabung dengan madhab yang lainnya. Sehingga hampir jumhur mengatakan puasa bulan Rajab adalah sah. Sunnah. Jadi dengan inilah akan kami sampaikan pada yang lainnya, begitu unik dan anehnya mereka yang teriak-teriak memakruhkan puasa bulan Rajab. Orang mau beribadah dilarang-larang dengan kesalahpahamannya. Ini problem besar. Menyalahkan sementara dia tidak sadar kalau salah. Ini kan problem. Baik. Sungguh sangat aneh orang yang membid'ahkan puasa bulan Rajab dengan bersandar kepada riwayat palsu. Ini aneh. Jadi yang mengharamkan puasa Rajab banyak pakai riwayat palsu. Secara singkat, para ulama 4 madhab tidak ada yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah. Bahkan mereka sepakat kalau puasa Rajab adalah termasuk sunnah dalam madhab termasuk dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Hanya kalau dikhususkan full menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal menjadi makruh, tapi menjadi hilang kemakruhannya jika dijebol satu dengan berpuasa di selain bulan Rajab. Pendapat ulama madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Al-marghubat minas siyami anwa'. Marghub ini adalah sunnah-sunnah di dalam puasa. Puasa yang disunnahkan ada beberapa macam. Awalu shaumul Muharram, puasa di bulan Muharram. Wathani shaumur Rajab, puasa Rajab. Wathali shaumul Sya'ban, yang keempat adalah shaumul Asyura. Ini adalah puasa sunnah. Rajab disebut para ulama. Ulama madhab Hanafi. Kita mulai dari madhab tertua. Ulama madhab Maliki, syarhashi, Sarah Khalil, Al-Khalil, annahu istahabu shaumu syahrul Muharrami wa huwa awalu syuhuril haram. Disunahkan puasa di bulan Muharram, yaitu awal bulan haram. Awal bulan haram. Syahrul Muharram, wa huwa awalu syahrul haram. Syahrul haram. Syahrul hurmi ya. Syuhuril hurmi, bukan haram. Rajab wa huwa syahrul farad anil asyhuril haram. Jadi dianjurkan shaum syahrul Muharram. Wa huwa awal syahurul hurum. Wa Rajabin, Rajab disebutkan. Puasa bulan Rajab sunahkan. Wa huwa syahrul fardu, bulan yang sendiri min asyhurul hurum. Jadi asyhurul hurum itu ada yang syarat 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada yang farad sendirian yaitu Rajab. Thalath farad, 1 syarat. Syarat 1 farad. Kemudian kata Syekh Syarhasi Al-Khalil, Syekh Syarhasi Al-Khalil, bal yundabu shaumu baqiyatil haramil arba'ati. Baqiyatil hurumil mani harakatnya ini perlu diteks kembali ya. Al-abu afdaluha al-Muharram, farajabun wa Dzulqa'dah fal Hijjah. Paling pertama ada Muharram, kemudian urutan kedua adalah bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Baik, ini adalah dalam madhab Imam madhab Maliki. Muqaddimah Ibnu Abi Zaid sama kurang lebih seperti itu. Tidak kita sebutkan semuanya. Tanafulu bisawmi murakhabun fihi. Puasa sunat sangat dihancurkan. Shaumu yaumi Asyura, puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Wa Rajab, bulan Rajab. Sya'ban, yaumi Arafah, hari Arafah. Tarwiyah, sehari sebelum Arafah. Yaumu Arafah, shaumu yaumi Arafah lahiril hajj, afdal minhu lil hajj. Puasa di bulan, puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak haji itu lebih bagus
daripada yang haji. Maka yang haji memperbanyak ibadah di sana, tapi yang tidak haji puasa Arafah. Disebut dalam Syarh Ad-Dardir, wa nudiba shaumul Muharram wa Rajabin wa Sya'bana. Disunnahkan puasa bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Maka ada baqiyatul hurum begitu juga bulan-bulan haram yang lainnya. Ini baru benar harokatnya. Wa afdaluha al-Muharram. Yang pertama adalah harokat. Maaf ini Pak, yang justru yang bahasa Arab, teks Arabnya malah tidak kita lihat. Tidak dikoreksi. Jadi dari ketikanya dari awal banyak yang salah. Orang tim tasahih bahasa Arab perhatikan teks Arabnya. Banyak tulisan teks Arabnya salah. Wa afdaluha al-Muharramu fa Rajabun fadul Qa'dah wal Hijjah. Paling utama urutannya Muharram, Rajab, Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, ulama kita. Qala ashabuna Imam Nawawi dalam Majmu', ashabuna ashabu Syafi'i min as-shaumil mustahabbi, puasa yang disunatkan shaumul asyhuril hurumi, puasa di bulan haram. Wa ya Dzul Qa'dah, wa Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab. Wa afdaluha, paling utama di antara empat adalah al-Muharram, bulan Muharram. Kemudian Syekh Zakaria Ansari dalam Asdal Matalibnya, wa afdalul asyhuri lisomi, sebaik-baik puasa, sebaik-baik bulan untuk dipuasai adalah ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah Syahrul Hurum, bulan haram. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, wa Rajab. Wa afdaluhal Muharram, paling utama adalah Muharram. Ini khabar Muslim, karena ada riwayat Muslim. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Riwayat Muslim, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu membakiha, kemudian setelah ini nyusul. Dhohiru istiwa'il baqiyati. Dhohirnya menurut Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari, semuanya satu martabat. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, sama Rajab sama. Yang paling utama adalah Muharram. Yang jelas Rajab masuk di dalamnya. Baik. Bahkan ini Ibnu Hajar Al-Haytami, faqih. Rupanya beliau menemukan juga zaman itu orang yang melarang puasa bulan Rajab. Itu menjadikan gelisah. Wong jelas ulama mengatakan begitu, diambil dari hujah-hujah yang jelas begitu. Ada segelintir manusia yang mengharamkan puasa bulan Rajab, membid'ahkan puasa bulan Rajab. Wah, ini perlu fatwa khusus orang-orang begini ini. Ini orang-orang aneh, tidak tahu dari mana sumbernya, kan begitu. Maka kata Ibnu Hajar, amma istimraru hadzal faqih, orang yang sok mengatakan dirinya faqih ini, yang kalau terus-menerus ala nahyin nasi, untuk melarang orang ansomi Rajab, untuk melarang bulan Rajab, fa huwa jahlun minhu, wa juzafun ala hadhi syariatil mutahharati. Maka orang-orang semacam ini yang adalah kebodohan dan ketidaktahuan terhadap syariat. Kalau ada orang yang mengaku dirinya faqih, ternyata melarang orang puasa di bulan Rajab, wah, ini kebodohan terhadap syariah ini. Wa ilam yarji, kalau dia tidak tobat, waduh, serem ini. Andalika, dari itu semua. Kalau tidak tobat, awas, ini bahaya. Wa illa, kalau tidak mau tobat. Kalau tobat, ya sudah, diampuni oleh Allah, beres. Wa illa, kalau nggak mau tobat, tapi masih saja gembar-gembar membid'ahkan puasa Rajab, wajaba ala hukami syariati, kepada penegak-penegak syariat itu, al-mutahharah yang mulia ini, suci ini, yajruhu untuk menghentikannya. Ta'ziru, memberikan hukuman. At-ta'zir al-baligha, dengan hukuman yang pedih, yang kuat. Nah, ini kurang ajar ini. Al-mani' lahu, sehingga menjadikan dia nggak keluar-keluar lagi seperti itu. Wali amtali, dan yang sama dengan itu. Minal mujazah fi dinillah, orang yang berlebih-lebihan dalam beragama tapi bisa mencaci orang. Wa yuwafiquhu, dan sesuai dengan omongan Ibnu Hajar ini, Iftahul Is bin Abdus Salam, fatwanya Sayyidina Is, Sultanul Ulama Ibn Abdus Salam, innahu su'ila amma nukila an ba'dil muhaddithin, beliau ditanya tentang yang dinukil dari sebagian para ahli hadis, min man'i shaumi Rajab, tentang larangan puasa bulan Rajab, wa ta'dimi hurmati, dan mengutamakan Rajab, hal yasihhu nadru yaumi jamihi, faqala fi jawabi, apakah puasa, yakni seandainya bersandar, perkataan yang mengatakan haram, apakah boleh nadar? Waqala fi jawabihi nadru shaumihi sahih, nadarnya tetap sah, lazim, harus yataqarrabu ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, ada nilai ibadahnya mithni. Waladinaha an shaumihi, yang melarang untuk berpuasa, kata Is Abdus Salam, jahilun bima khadi ahkami syar'i, tidak mengerti bagaimana cara mengambil hukum syariat. Wa kaifa yakunu manhiyan, bagaimana menjadi dilarang,
Ma'anal ulama alladziina dawwanul syari'ata, sementara ulama-ulama yang kerjaan mereka mencatat syariat, menukil syariat dari guru, lam yadhkur ahadun minhum, tidak pernah menyebut salah satu dari mereka indirajahu fima yukrahu samu, tidak pernah menyebut sepintas pun bahwasanya puasa bulan Rajab termasuk puasa yang dilarang bersama 5 puasa yang dilarang. Bal yakunu samu qurbatan ilallahi, bahkan puasanya tetap dianggap mendekatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak muhni muhtaj kurang lebih seperti itu. Disebutkan ya, Khatib Syirbini, kemudian Nihayatul Muhtaj dari Imam Romli, ini satu perguruan itu. Hajar al-Hitami, Khatib Syirbini, kemudian Ramli. Kata Imam Romli, "I'lam an afdhalul syuhur lis-shaum ba'da Ramadan ashhurul hurum." Paling bagus puasa bulan haram. Rujuk Rajab disebutkan di dalamnya. Kurang lebih seperti itu, tidak kita baca. Kemudian ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, supaya ada gambaran, karena yang berbeda dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Faslun wa yukrahu, dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, madhab Hanbali, berjilid-jilid kitab beliau. Kurang lebih beliau punya Mughni itu di dalam madhab Hanbali seperti Imam Nawawi punya Majmu'nya. Di dalamnya terdapat pendapat-pendapat madhab lain juga. Wa yukrahu, dimakruhkan, ifradu Rajabin bisawmi, mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Makruh. Qala Ahmad, bernukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa in shamahu rajulun, kalau ada satu orang berpuasa bulan Rajab, aftara fihi yauman, tapi dibatalkan satu hari, au ayyaman, atau beberapa hari, biqadri ma la yasummu kullahu, yang penting tidak menjadi dia puasa penuh satu bulan Rajab. Kalau Ahmad, itu maksudnya apa? Hilang kemakruhannya, asalkan dia jebol satu sehingga dia tidak mengkhususkan full puasa bulan Rajab. Tidak kita sempurnakan nukilnya sampai di sini kalau sudah difahami. Kalau Ahmad, berkata Imam Ahmad, mangkana yasumus sanata shamahu. Kalau orang kebiasaannya berpuasa setiap hari dalam 1 tahun, puasa. Wa illa, kalau nggak biasa puasa sebelumnya, kok tiba-tiba mengkhususkan Rajab, fala yasumu mutawaliyan, jangan puasa Rajab full terus begitu. Yuftiru fihi, tapi hendaknya dipotong sehari, ada yang dipotong. Wal yusbihu bi Ramadan, pokoknya gini deh, jangan sampai sama seperti Ramadan. Ramadan kan full, yang penting di situ jangan full. Sudah selesai kemakruhannya. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa Imam Ahmad tidak membid'ahkan puasa Rajab. Dalam kitab Furu' bin Munfalih mengatakan, faslun yukrahu ifradu Rajab bisawm, dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Naqala Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal nukil, yukrahu wa rahu an Umar wa ibni wa Abi Bakrah, diriwayatkan dari an Umar wa ibni wa Abi Bakrah. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, yurwa fihi an Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Nah, ini riwayat. Annahu kana yadribu ala saumihi. Ada riwayat, nah ini yang jadikan sandaran. Sayyidina Umar itu pernah mukul bagi orang yang berpuasa. Wa Ibnu Abbas qala yasumuhu. Ibnu Abbas berkata, yasumu ila yawman au ayyaman. Boleh memuasai bulan Rajab asalkan tidak semuanya. Boleh dipotong sehari atau beberapa hari. Nah, riwayat itu kami mengantarkan seorang faqih dibahas. Ternyata riwayat pelarangan Sayyidina Umar adalah palsu. Wa tazulul karahatu bil fitri aw bi shaumi syahrin akhar minas sanati. Dan kemakruhan puasa bulan Rajab akan hilang asalkan dibatalin salah satu dari puasa di bulan Rajab, atau dia biasa berpuasa di selain bulan Rajab, Sya'ban kayak atau apa saja. Kesimpulannya, dari penjelasan ulama 4 madhab di atas, maka sangat jelas bahwa puasa bulan Rajab adalah sunnah, dan hanya menurut madhab Imam Ahmad saja yang makruh. Sedangkan kemakruhan puasa Rajab menurut madhab Imam Hambali itu pun jika dilakukan sebulan penuh. Adapun jika berbuka 1 hari saja, atau disambung dengan sehari sebelumnya atau sesudahnya, atau dengan melakukan puasa di selain bulan Rajab, maka kemakruhannya akan hilang. Namun yang pasti, mereka tidak mengatakan puasa Rajab adalah bid'ah seperti yang akhir-akhir ini sering disuarakan oleh sekelompok orang dengan menyebar selebaran melalui siaran radio atau internet. Wallahu a'lam bissawab.